Shalom sahabat inspirasi. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai 9. Mari kita akan membaca. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa yang mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengujudkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Cobalah tanyakan kepada orang-orang di sekeliling kita, apakah yang mereka pilih, keuntungan atau kerugian? Dan pasti kita akan mendapatkan jawaban yang sama, bahwa semua orang menginginkan keuntungan. Orang yang punya profesi sebagai pedagang pasti menginginkan keuntungan dari usahanya. Para pemegang saham akan memilih untuk menanam sahamnya di perusahaan yang kira-kira akan mendatangkan keuntungan baginya. Pendeknya, tidak ada orang yang mau rugi. Masing-masing orang ingin mengalami kemajuan, dan ini adalah hal yang sangat wajar. Masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tersebut. Pada dasarnya Tuhan menginginkan agar anak-anaknya menikmati kehidupan yang diberkati, baik secara materi maupun secara rohani. Tuhan memberikan segudang kelebihan serta keistimewaan kepada manusia dibanding dengan ciptaan lainnya, dengan maksud agar manusia bisa memenuhi maksud Tuhan selama berada di bumi ini. Tuhan memberikan kepada kita akal agar kita berusaha dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, dan Ia akan terus memberkati apa yang kita usahakan. Tuhan mau agar kita diberkati, agar kehidupan kita berkembang, ekonomi kita berkembang. Ia ingin agar kita mendapatkan keuntungan, tapi bukan dengan cara yang tidak benar. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, dapatkanlah apa yang kita inginkan dengan cara yang jujur, bukan dengan memeras atau menindas orang, bukan dengan mengambil secara diam-diam apa yang bukan hak kita, dan bukan dengan cara menipu. Jangan pernah berpikir bahwa dengan mengambil hak orang lain, kita mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, yang kita dapatkan adalah kerugian. Kita telah mendatangkan kutuk atas diri sendiri, atas usaha dan pekerjaan kita. Amsal pasal 30 ayat 8 berkata demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan sudah mempercayakan kepada masing-masing kita berkat sesuai yang dikehendakinya. Belajarlah mensyukuri serta menikmati apa yang kita terima dengan cara yang jujur, sambil terus berusaha agar Tuhan semakin memberkati kita. Banyak kali keserakahan dan keinginan untuk cepat menjadi kaya mendorong manusia untuk berbuat curang. Memperoleh segalanya dengan cepat sering kita lakukan, tidak peduli bagaimana cara memperoleh semua itu. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika Ia melihat kecurangan, penindasan, dan ketidakadilan di bumi. Jika tiba saatnya Ia melakukan pembalasan kepada mereka yang tidak berlaku jujur, maka kita akan tahu
Betapa berbahagia mereka yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk dalam hidup ini berlaku jujur, berlaku benar. Orientasi kami dalam pekerjaan, dalam usaha, bukan semata-mata adalah keuntungan. Kalau keuntungan itu diraih dengan cara yang tidak jujur, ampunilah kami. Dan tolonglah kami untuk kami berlaku jujur di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.